warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Taufikur Rahman, NPM 1901011062. Saya di sini ingin menjelaskan ataupun sedikit memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang daripada materi-materi yang akan saya bahas untuk mata kuliah Fikih Munakahat, yang dimana materi ini antara lain yaitu walimatul urus, yang kedua yaitu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam berumah tangga ataupun berkeluarga, dan yang ketiga yaitu yang sebaliknya yaitu kewajiban dan hak seorang istri terhadap seorang suami di dalam berkeluarga, dan yang selanjutnya nafkah, kiswah dan tempat tinggal, kedudukan harta dalam pernikahan, hukum menikahi wanita yang berzina, yang terakhir yaitu perjanjian pernikahan. Baik, untuk materi yang pertama langsung saja, yaitu saya jelaskan tentang walimatul urus. Walimatul urus adalah sebuah acara pernikahan ataupun pesta dalam pernikahan, yang dimana memang acara ini tidak semena-mena untuk berfoya-foya ataupun bersenang-senang, melainkan untuk melangsungkan acara akad nikah, yang dimana pada dasarnya tidak harus untuk besar-besaran. Dalam artian besar-besaran di sini yaitu mengumbar-umbar aurat, melakukan dosa yang sangat banyak. Jadi apabila tidak boleh mengundang hanya 2 orang saja, melainkan harus banyak, karena apabila hanya 2 orang akan terjadi saling untuk bertatapan untuk berbeda jenis lawan jenis. Maka dari itu, sedikit saja seseorang membuka aurat, maka terjadilah di situ dosa yang tidak diinginkan. Maka dari itu harus sangat diperhatikan untuk walimatul urus ini. Jadi yang kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam berkeluarga. Memang pada dasarnya suami adalah tanggung jawab penuh dalam keluarga. Maka dari itu, hal yang harus pertama sekali untuk dilakukan oleh seorang suami ialah menafkahi. Arti menafkahi di sini yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan ataupun membelanjakan untuk keperluan-keperluan rumah tangga, terkhusus untuk keperluan seorang istri dan seorang anak daripada suami tersebut. Yang kedua, untuk melindungi, kewajibannya untuk melindungi pada mara bahaya, tidak terkecuali mara bahaya yang kecil-kecilan, ya, bisa diibaratkan kecil-kecilan seperti halnya godaan ataupun gibahan-gibahan untuk seorang istri di dalam berumah tangga. Maka dari itu suami di sini wajib mendampingi, melindungi serta memberi arahan kepada seorang istri maupun seorang anak. Yang ketiga yaitu memberikan pendidikan agama. Tidak untuk anak saja, seorang istri pun harus diberikan pendidikan agama, karena apabila tidak diberikan maka akan terjadinya suatu cekcok yang akan menyebabkan keluarga tersebut tidak terjadi sakinah, mawadah dan warohmah. Maka dari itu perlunya pendidikan agama, pondasi daripada pernikahan ini untuk menjalankan suatu pernikahan yang terbilang sakinah, mawadah dan warohmah. Yang selanjutnya yaitu hak kewajiban istri terhadap suami di dalam rumah tangga. Tidak perlu dipungkiri, memang kedua orang ini ataupun suami dan istri ini memiliki kewajiban masing-masing. Untuk kewajiban istri sendiri yaitu yang pertama taat kepada seorang suami. Memang pada dasarnya suami adalah seutuhnya yang bekerja keras dalam rumah tangga. Istri hanyalah seseorang yang akan disuruh untuk melayani seorang suami. Maka dari itu taat harus memang dikedepankan dalam urusan rumah tangga. Yang selanjutnya itu tidak bermuka masam dan menjaga kehormatan, dan masih banyak lain sebagainya. Yang terpenting adalah taat kepada suami. Yang selanjutnya itu nafkah, kiswah dan tempat tinggal bersama. Nafkah
Ya, nafkah di sini sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu sebuah kewajiban seorang suami untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada seorang istri maupun anak di dalam rumah tangga. Yaitu kiswah, seperti halnya kiswah ini suatu kebutuhan pakaian ataupun sandang yang dimana memang harus dipenuhi juga oleh seorang suami untuk bekerja keras, memiliki uang untuk membelikan suatu bahan sandang ini. Yang terakhir itu tempat tinggal bersama. Suami istri haruslah memang tinggal bersama dalam keluarga, tidak boleh terpisah ataupun sangat terpisah ranjang, itu tidak boleh, karena itu sudah terbilang tidak harmonis lagi dalam berumah tangga. Jadi carilah tempat tinggal bersama, nyaman dan aman untuk keluarga. Yang selanjutnya itu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta memang banyak sekali godaan yang di dalamnya mengandung dosa-dosa apabila kita tidak memahami cara bagaimana menggunakannya serta memahaminya. Maka dari itu dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar, kedudukan harta itu milik bersama. Dalam artian suami istri mempunyai harta masing-masing itu harus digabungkan dan dimiliki bersama. Untuk apa? Untuk menjalin kehidupan bersama. Kecuali apabila sudah berpisah. Nah, maka dari itu adalah dalam bagian hartanya masing-masing. Yang selanjutnya itu hukum menikahi wanita yang berzina. Hukum menikahi wanita yang berzina apabila si wanita ini yang sudah berzina tidak mau bertobat sama sekali, maka hukumnya seorang laki-laki tidak boleh menikahi, karena wanita tersebut tidak sama sekali untuk bertobat, ingin bertobat pun tidak. Maka dari itu tidak diperbolehkan untuk seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah berzina ini. Apabila jika dia bertaubat, maka diperbolehkan, karena ia menyesali perbuatannya dan ingin kembali ke jalan yang benar. Maka seorang suami di sini diperlukan. Tetapi ada pun dua alasan yang mendasari apabila suami ini ingin menikahi wanita berzina ini. Yang pertama, jikalau itu suami yang bukan berzina dengannya, maka harus menunggu masa kelahirannya ataupun masa idah yang lebih tren dikenalnya. Yang kedua, apabila suami yang berzina ini, maka langsung diperbolehkan menikahinya, karena dalam membuat ataupun melakukan hal zina tadi bersama dengannya. Baik, itu saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Banyak yang belum mengerti tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di sini memang sering jarang dipelajari. Contoh saja begini, perjanjian perkawinan itu pengertian dari sebelum ia menikah, dia sudah melakukan perjanjian. Contoh saja, misal begini. Seorang suami berjanji apabila dia akan menikah, ia akan mengurus ataupun menempati rumah seorang istri sebagai tempat tinggalnya, karena alasan ingin mengurusi mertua. Jadi tidak boleh sekali-kali istri tersebut diboyong, karena sudah ada perjanjian di awal tadi. Jikalau tidak ada, maka diperbolehkanlah. Jadi itulah perjanjian dalam perkawinan ataupun pernikahan. Yang kedua, ada pun perjanjian apabila di dalam suatu pernikahan sebelumnya sudah melakukan perjanjian, apabila istri mengatakan kepada suaminya untuk tidak menikah lagi. Akan tetapi dalam beberapa tahun kemudian perjanjian tersebut dilanggar, maka dalam pelanggaran tersebut wanita tersebut ataupun seorang istri tadi yang berjanji diperbolehkan untuk meminta cerai dan tidak ada dosa dalam perceraian tersebut. Akan tetapi untuk seorang suami yang menikah lagi juga tidak ada suatu keharaman, karena pada dasarnya laki-laki yang menikah lagi itu hukumnya halal. Maka dari itu dalam perjanjian perkawinan di sini disebut dengan 50-50 ya, untuk masalah menikah lagi seorang suami. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi yang telah saya jelaskan tadi. Apabila ada salah dalam tutur kata ataupun pengertian yang saya paparkan tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.